Shalom, selamat datang kembali di channel YouTube GBI Keluarga Blessing dalam program KB Diffusion. Bersama dengan saya, Mulia Wongdi. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi renungan dengan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mau belajar Bapa dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kiranya renungan hari ini boleh memberikan kekuatan dan juga kelegaan bagi setiap orang yang menyaksikan dan juga mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, hari ini renungan kita saya berikan judul menyingkirkan keraguan-raguan, fokuslah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setiap hari kita disajikan oleh banyak sekali berita-berita dengan judul-judul yang bombastis. Tetapi kalau kita baca, tidak selamanya isi dari berita itu sesuai dengan judul yang diberitakan. Tapi celakanya, tanpa kita membaca isi dari berita itu, kita sudah membagikan judul-judul berita tersebut di grup-grup WhatsApp kita, dan bahkan kita jadikan status di media sosial kita. Dan sepertinya hari-hari ini berita dengan judul yang bisa menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu lebih menarik, lebih disukai oleh banyak orang daripada judul yang mungkin hanya biasa-biasa saja maupun judul-judul yang positif-positif saja. Dan berita-berita yang paling banyak menyedot perhatian kita adalah berita tentang ekonomi, baik itu ekonomi di dunia maupun kondisi ekonomi di dalam negeri Indonesia sendiri yang katanya dari tahun ke tahun semakin memburuk. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan melanda diri kita. Kebimbangan, keraguan menghambat setiap langkah-langkah kita untuk bergerak maju, dan kita menjadi tersandera di dalam sikap keraguan-raguan kita dan mengacaukan pikiran kita. Tetapi saya ada kabar gembira buat Bapak Ibu sekalian. Amsal 3 ayat 5-8 kata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dari segala yang ada, mengajarkan kepada kita untuk tidak bimbang akan masa depan kita. Jangan ragu, dan di dalam Alkitab, Tuhan telah memberikan banyak sekali janji-janji bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan merencanakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tidak mengandalkan kekuatan, pengertian, dan kebijakan kita sendiri. Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita asalkan kita percaya dan taat kepadanya. Dan kita kembali diingatkan di dalam Amsal 3 ayat 21 dan juga 23. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Perasaan bimbang, perasaan ragu akan masa depan seringkali muncul karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Itu adalah hal yang alami karena keraguan-raguan itu adalah produk dari hati nurani kita yang bertentangan dengan pikiran dan juga kehendak kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan sekali lagi mengatakan di dalam Matius
6 ayat 34, janganlah khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam keadaan sekarang. Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi besok, karena percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Kita hanya perlu percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita akan menemukan ketenangan dan kepercayaan bahwa masa depan kita sudah ada di tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan selalu menyertai kita dan membimbing setiap langkah-langkah kita. Ya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada amin Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jadi, jangan biarkan rasa bimbang atau keraguan akan masa depan menguasai pikiran dan menguasai hati kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan biarkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan rasa bimbang kita, rasa keraguan-raguan kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan, ya, kita hanya perlu percaya, kita hanya perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, yakinlah Dia akan menuntun kita melalui setiap perjalanan hidup kita. Ya. Saya katakan sekali lagi, jangan biarkan rasa bimbang, rasa ragu itu menguasai hati, menguasai pikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita harus percaya, kita harus pegang teguh kepada firman-firman Tuhan. Dan di renungan ini juga saya menghimbau pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, karena dalamnya itu mengandung semua kebenaran yang kita perlukan. Nah, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, ya, untuk mendidik kita, dan juga untuk mengatur setiap perilaku kita. Sehingga dengan setiap membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa merasakan ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah akhir daripada renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Ya Bapak, terima kasih untuk firman-firman-Mu pada hari ini. Nah, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu berserah. Kami mau selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan menuntun, Kau menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah KB Devotion kita kali ini. See you on the next KB Devotion. Tuhan Yesus memberkati.